Apa kabar kalian semua? Masih tengah malam pusing ke rumah doi, kehujanan, kedinginan? Hehehe. Kali ini saya akan membahas film yang mungkin akan sedikit memotivasi Anda. Ya 0,3% lah, berjudul Central Intelligence, yang dibintangi Dwayne Johnson, Kevin Hart, dan bintang papan atas lainnya. Menceritakan seorang pria gemuk culun, aneh pokoknya, sering dibully, berubah menjadi sosok yang keren dan maco. Penasaran kan? Penasarin kalau enggak. Dibantu subscribe ya teman-teman, biar semangat gitu sayanya. Langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia. Kisah diawali di sebuah kamar mandi sekolah menengah atas. Terdapat seorang pria berbadan bahenol sedang berjoget riang sambil mandi. Di sela fantasinya seolah menjadi Michael Jackson, terdapat gerombolan pemuda nakal yang terlihat berniat buruk kepadanya. Penampakan menakjubkan tersebut dibarengi dengan diapresiasikannya seorang atlet kebanggaan sekolah bernama Kelvin Joyner, dijuluki Golden Jet. Ini polahnya, kita panggil saja Joy, tidak pakai kinder. Joy pun selain dipuji akan prestasinya, ia disebut akan menjadi pemuda yang paling sukses nantinya. Namun di sela pujiannya tiba-tiba, ya, seorang pria berbadan bahenol tersebut dilemparkan pas di tengah aula. Tentu hal tersebut membuat semua siswa tertuju terhadapnya, termasuk sang kepala sekolah. Melihat kejadian yang tentunya super memalukan tersebut, Joy pun memberikan jaketnya untuk menutupi kicaunya burung. Yang saya heran di sini, sang kepala sekolah kok ya diam aja, emang pemimpin. Singkat cerita, Joy kini sudah dewasa dan menjadi seorang yang bisa dibilang kepala staf akunting pada sebuah perusahaan. Sayangnya Joy tidak mensyukuri keadaannya melihat semua pujian yang pernah ia dapatkan tidak sesuai ekspektasinya. Mungkin menjadi menteri atau direktur gitu, melainkan hanya berakhir sebagai kepala staf. Singkat cerita, Joy sedang berbicara kepada kekasihnya bernama Maggie, ini eksotisnya, untuk membicarakan soal reuni SMA, di mana Joy berniat tidak menghadiri acara karena malu akan karirnya. Namun di sela perbincangan, ia mendapatkan permintaan pertemanan di sosmed Facebooknya dibarengi dengan pesan yang sedikit banyol, yakni pria dalam pesan tersebut mengirimi video-video konyol yang mungkin ia merupakan teman akrab Joy. Ternyata pria ini bernama Bob Stone. Joy sendiri tidak ingat pernah punya teman dekat bernama Bob Stone, dan karena pria tersebut mengaku sebagai teman SMA-nya dan mengajak nongkrong sebelum reuni, karena penasaran Joy pun menurutinya. Singkat cerita, Joy pun menemuinya pada sebuah bar, namun tanpa diduga muncullah pria berbadan besar nan kekar tidak lupa pelontos menyapa Joy, yang ternyata pria tersebut adalah Bob Stone itu sendiri, yang merupakan pria yang sempat dipermalukan saat di zaman SMA dulu dan dikenal sebagai Robbie Werdick. Karena Joy lah satu-satunya orang yang menyelamatkannya pada insiden memalukan tersebut, Bob menganggap ialah satu-satunya temannya pada waktu SMA. Bob pun mengajak Joy untuk merayakan pertemuan menakjubkan mereka, namun tiba-tiba muncullah gerombolan pria kemelelet berbadan besar mencoba membuli Joy. Dengan segera Bob pun menghantam gerombolan pria sok jagoan tersebut. Mood sudah berubah, Joy dan Bob memutuskan untuk meninggalkan bar tersebut. Karena Joy mengatakan Bob adalah sahabatnya, Bob pun senang mendengarnya karena ia memang sedari dulu tidak pernah memiliki sahabat. Bob pun mengajak Joy untuk berjalan-jalan dan mengunjungi tempat lain untuk memperbaiki pertemuan mereka yang kurang asik. Ternyata tempat yang dimaksud Bob adalah sekolah SMA mereka berdua. Bob bermaksud mengenang masa-masa SMA. Joy sendiri sempat bersedih di mana ia yang dikenal nomor satu tidak sesuai ekspektasinya di masa depan. Di sini terdapat hal menarik di mana Bob yang terlihat seperti orang yang kurang serius dan banyak bercanda, ternyata sangat peduli dengan rekannya. Bob pun menyemangati Joy dan memintanya untuk melakukan salto seperti yang sering dilakukan Joy dulu. Tentu saja, karena sudah faktor umur, Joy gagal melakukan salto. Singkat cerita, sesampainya Bob mengantarkan Joy ke rumah, sebelum masuk, Joy menawarkan bantuan bila Bob butuh. Tanpa basa-basi, Bob langsung meminta bantuan saat itu juga. Mengenai keperluannya terkait akuntan, karena memang Joy adalah seorang akuntan, Joy pun bersedia membantunya. Saat Joy membuka sebuah akun pada program yang diberikan Bob, ia sempat keheranan mengenai program tersebut, di mana itu bukanlah program biasa yang bisa dimiliki orang sipil pada umumnya.
Bob pun segera berpura-pura menumpahkan minuman ke laptop Joy dan berlagak tidak paham dengan itu semua. Bob pun mengalihkan pembicaraan bahwa ia ingin beristirahat dan meminta tolong pada Joy apakah ia boleh menginap semalam di rumahnya. Karena Joy adalah orang yang baik hati pada dasarnya, ia pun mempersilahkan Bob bermalam berikut meminjamkannya piyama. Ya, kekecilan sih kayaknya. Serengenge pun menyeringai. Di pagi hari Joy terkaget melihat banyak sampah makanan dan minuman yang dimakan Bob berserakan di rumahnya. Dibarengi dengan kedatangan tamu, segera Joy pun membukakan pintu. Namun tanpa diduga, tamunya merupakan seorang institusi keamanan negara yakni CIA dan wanita ini bernama Haris. Ia merupakan pimpinan tim CIA tersebut. Dilanjut menanyakan kepada Joy mengenai pria yang ada dalam foto. Joy pun mengkonfirmasi pria yang ada di dalam foto tersebut berada di rumah Joy. Dengan segera, CIA tersebut masuk ke dalam rumah. Namun tanpa diduga, mendadak rumah Joy rapi bersih seperti tidak ada tamu di rumahnya. Namun CIA pun paham bahwa Bob sudah melarikan diri. Para CIA tersebut segera meminta Joy untuk berangkat dan mereka ikut bersamanya ke kantor untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Sesampainya di kantor, tiba-tiba terdapat panggilan masuk yang ternyata hanya kekasih Joy. Namun tak lama muncullah panggilan kedua yang ternyata kali ini benar adalah Bob. Bob pun mengatakan kepada Joy bahwa ia ingin mengatakan sesuatu di mana Bob sudah berada di tangga kantor Joy. Mendengar perkataan dalam telepon, para CIA pun segera menuju tangga. Namun tanpa diduga, Bob tiba-tiba sudah berada di balik pintu. Segera, Bob pun mengatakan kepada Joy bahwa ia merupakan agen rahasia. Sempat terjadi perdebatan dengan Joy, Bob pun segera menyusun rencana untuk melarikan diri bersama Joy dengan membakar dasi untuk menimbulkan alarm kebakaran dan memesan Gojek. Dan adegan jotos-jotosan pun terjadi. Beradegan ala John Wick melumpuhkan musuh dengan pensil, Bob punya gaya lain melumpuhkan musuh dengan pisang. Dilanjut ia melarikan diri bersama Joy dengan terjun dari gedung. Sesampainya di bawah, segera mereka masuk ke dalam mobil tanpa sopir. Bob pun menjelaskan kenapa ia melibatkan Joy, di mana ia sengaja melibatkan Joy karena ia memang membutuhkan seorang akuntan untuk membantu misinya. Bob pun menceritakan kenapa ia diburu, di mana rekan Bob dibunuh oleh musuh yang bernama Black Badger, dan Bob dituduh sebagai agen yang membelot. Namun di sela pelarian, mereka dihadang seorang pengendara motor yang ternyata merupakan agen rahasia. Pria ini bernama Larry. Ia sengaja memburu Bob dikarenakan sekarang Bob dianggap sebagai buronan negara. Muak dengan semua ini, Joy segera melarikan diri menggunakan motor Larry dan meninggalkan Bob bertarung bersama Larry. Namun di tengah pelarian Joy, ia lagi-lagi dihadang oleh Haris. Joy pun dijelaskan mengenai tragedi kenapa Bob diburu, namun cerita yang dikatakan Haris berbeda dengan apa yang dikatakan Bob. Joy pun diberikan sebuah alat pelacak, yakni Joy diminta untuk menekan alat tersebut jikalau ia sedang bersama Bob kembali, dan Joy pun dilepaskan. Tak lama sang kekasih Maggie menelpon bahwa ia sekarang berada di seorang psikologi dan Joy pun diminta untuk datang ke lokasi. Namun tanpa diduga, saat Joy sampai di klinik psikologi, sang dokter adalah Bob. Setelah menghasut Maggie hingga membuatnya meninggalkan Joy bersama Bob, Joy pun sempat marah dan ingin menekan pelacaknya. Namun setelah mendengar penjelasan Bob, lagi-lagi Joy bimbang dan justru membantu Bob untuk menemukan informasi mengenai misinya kepada seorang bankir bernama Trevor. Seketika Bob teringat akan masa pahitnya di mana Trevor merupakan siswa yang telah membulinya pada waktu SMA dulu. Setelah mendapatkan informasi dari Trevor, Bob lagi-lagi mendapatkan bulian dari Trevor. Dengan tubuh besar dan kekar, ternyata Bob masih tak dapat berkutik ketika mendapatkan sebuah pembulian. 50-50 shot. You missed that. At least you found the hand. Tak lama Joy mendapatkan panggilan dari Haris di mana ia diancam akan menculik sang kekasih Maggie apabila Joy tidak segera memberitahu posisi Bob. Dengan hati yang berat, Joy pun menekan tombol pelacak tersebut dan Bob pun ditangkap. Singkat cerita, Bob pun diinterogasi oleh Haris. Merasa ada yang tidak beres, Joy pun berencana membebaskan Bob dari para CIA. Setelah berhasil membebaskan Bob, mereka segera melarikan diri dan adegan pertarungan pun terjadi. Di sela perjalanan, Joy berhasil memecahkan petunjuk di mana itu merupakan sebuah lokasi yang berada di Boston. Karena lokasinya jauh, mereka pun membutuhkan pesawat. Singkat cerita, dengan segala pengalaman mereka sebagai survival Jumanji, Bob dan Joy pun mencuri sebuah pesawat. Dengan membagi tugas, Joy mengalihkan perhatian dan Bob mencuri pesawat.
Padang bulan pun tiba di sela perjalanan. Bob sengaja menjatuhkan pesawat agar Joy mau menceritakan segala kekhawatiran serta unek-unek Joy yang selama ini belum terungkap, di mana Joy merasa bersalah karena ia tidak segera memberikan buah hati kepada kekasihnya, padahal sang kekasih Maggie sudah ingin memilikinya. Serentak hal tersebut membuat Joy terenyuh. Ternyata di balik kebrutalan Bob, ia merupakan sosok orang yang sangat mengerti akan orang lain, namun dengan caranya sendiri. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi. Joy pun diminta menunggu di luar, sedangkan Bob masuk ke dalam untuk bertemu dengan seorang pembisnis gelap untuk mengungkap siapa The Black Badger itu. Tak lama Joy melihat Haris ikut masuk ke lokasi yang sama. Joy pun merasa bahwa Haris itu sendiri yang merupakan dalang ini semua. Dengan segera Joy pun memberitahu Bob. Namun saat ia sampai dan bertemu Bob, Joy justru ditembak oleh Bob. Namun ternyata Bob hanya menembak nyerempet gitu ya, mungkin gampangnya, ke leher Joy, guna membuat skenario seolah Bob membunuh Joy. Dan ya, di sini rekan misi Bob tanpa diduga masih hidup. Ia bernama Phil, tidak pakai koplo, dan adegan dor-doran terjadi. Setelah Bob dan Joy berhasil menyelamatkan diri, mereka dihadang oleh Phil, yang ternyata Phil adalah Black Badger itu sendiri. Dengan segera Joy dan Bob bersatu melawan Phil hingga membuatnya. Karena dalam semua ini sudah diketemukan, misi Bob pun selesai. Dan Bob segera mengajak Joy untuk menghadiri acara reuni SMA. Sesampainya mereka di sana dengan sebuah helikopter, akhirnya Bob bertemu dengan Maggie. Dibarengi Joy ditawarkan untuk bergabung menjadi anggota CIA negara, dan mereka pun melanjutkan temu kangen dengan rekan lama. Dan tibalah acara penobatan, bisa dibilang orang terkeren dan terbaik lah. Dan tanpa diduga nama Bob lah yang muncul, yang ternyata ini adalah ulah Joy yang sudah meretas sistem pollingnya hingga membuat Bob lah yang menang. Namun lagi-lagi si biang bully Trevor dengan sombongnya masih membuli Bob, padahal udah tua juga ya. Dengan mengatakan tubuh kekar dan turun menggunakan helikopter tidak membuat Bob menjadi orang yang keren. Muak dengan banyolan manusia lemah tukang bully, Bob pun membogem bebatok Trevor hingga terkapar. Dilanjut Bob naik ke atas panggung. Sempat semua orang bertanya siapakah Bob. Namun ketika ia menyampaikan bahwa dirinya lebih dikenal sebagai Robbie Werdick, mereka pun teringat dan dengan percaya diri Bob pun membuka bajunya. Sampai tidak ada sehelai benang pun di badannya. Untuk menunjukkan bahwa kali ini ia melakukan atas dasar bangga dikenal sebagai Bob yang seperti itu. Tentu hal tersebut membuat orang-orang terenyuh. Tak lupa para wanita maupun pria yang terpesona melihat gedang jumbo eksotisnya. Dan kebahagiaan ini pun belum berakhir, di mana Bob menemukan kekasih idamannya, yakni seorang wanita bermata, mohon maaf, juling bernama Darla, dan mereka pun berbagi Ya, kisah pun ditutup dengan Joy sudah bahagia mempunyai anak bersama Maggie, dan ia pun bersama Bob kini memutuskan menjadi anggota CIA, meninggalkan pekerjaan lamanya yang saling sikut-sikutan antara atasan maupun teman demi sebuah manipulasi. Film pun berakhir. Untuk film ini cukup seru, beradrenalin dan memotivasi. Kalian harus tonton fullnya karena filmnya akan lebih mantap, jujur asli feelnya. Jadi pesan yang bisa kita ambil, jangan pernah meremehkan orang lain apalagi dari kelihatannya, karena mereka yang besar tidak memamerkan apa yang mereka miliki. Saya Kang Waru izin undur diri. Di subscribe ya teman-teman, dibantu biar saya semangat buat kontennya ya. Terima kasih.